Baik, selamat datang di meeting ketiga. Kita mau membahas tentang business plan. Jadi kemarin kita sudah mengerjakan dan melakukan praktek untuk membuat profil bisnis ya. Anda sudah bersama-sama dengan tim Anda bekerja sama untuk membuat sebuah usaha atau bisnis ya. Ini masih dalam satu rangkaian, nanti sampai akhir di UAS kalian masih dalam tetap satu kelompok ya. Jadi ini adalah materi untuk membuat proposal bisnis Anda ya. Jadi kita berbasis bisnis model canvas ya atau BMC. Nah, di dalam BMC itu terdiri dari 9 kolom ya. Nah, 9 kolom itu tadi saya sudah share di dalam web e-learning kita mengenai bagaimana BMC itu digunakan ya. Lalu 9 elemen yang ada dalam BMC juga sudah saya sharekan juga ya di dalam materi kita. Jadi saya hanya meng-highlight dan memberikan guideline mengenai tugas di dalam UAS kita. Jadi selama nanti meeting 3 sampai selanjutnya ada namanya sesi untuk pendampingan. Jadi saya memberikan pendampingan kepada kalian. Jadi WhatsApp grupnya itu tolong digunakan dengan baik. Anda bisa berkonsultasi. Ingat konsultasinya itu di jam-jam kerja ya dalam 1 minggu. Jangan sampai Anda tengah malam WhatsApp saya untuk menanyakan atau berkonsultasi. Anda bisa gunakan WhatsApp grup Anda dengan baik ya. Saya tetap akan menjawab. Ingat, jangan japri ya. Tetap aja di grup. Kenapa tidak boleh japri? Karena pertanyaan itu mungkin saja teman-teman Anda, rekan-rekan Anda ingin tanyakan ya. Atau mungkin pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sama, sehingga nanti jawabannya menjadi jawaban solusi bersama-sama di dalam kelompok ya. Baik, kita kembali untuk di business plan. Nanti saya akan share ini ke WhatsApp group. Jadi ini adalah penjabaran secara singkat saja mengenai bagaimana Anda membuat business plan. Nanti formatnya akan saya share. Jadi tolong dilihat dulu teknis penulisan ya. Ini penting, kenapa? Kalau Anda sudah salah di dalam teknis penulisan, berarti semuanya salah. Ya, jadi tolong dilihat ini kertas A4, margin kirinya 3 cm, atas 2,5, 2,5, 2,5 ya untuk bawah. Hurufnya Times New Roman 12, spasi 1,5. Jumlah halaman tidak dibatasi, ingat, dibuat sekreatif mungkin karena ini adalah formatnya adalah proposal bisnis. Jadi tolong dibuat semaksimal mungkin. Kalau memang perlu ada image-nya silahkan ditambahkan, diberikan narasi yang sangat memukau sehingga apa? Proposal ini bisa menarik ya dalam tanda kutip investor ya. Andaikan Anda berandai-andai Anda seorang pemilik bisnis yang ingin mencari investor, maka Anda harus membuat proposalnya dengan baik ya. Lalu untuk PowerPoint presentasi ya, nanti ada presentasinya. Ini harus Anda lihat juga ada problemnya, ada solusinya, target market size. Jadi problem itu menjelaskan latar belakang masalah dalam alasan mengambil bisnis. Kenapa Anda memilih bisnis tersebut? Ini untuk PowerPoint nanti untuk presentasi ya. Lalu solusi ini menjelaskan apa? Menjelaskan problem tadi ya. Lalu target market ini adalah bisnis Anda mau Anda arahkan kemana konsumennya gitu ya. Market size itu adalah bisnis kamu tuh mau dijalankan sebesar mana ya, mau diarahkan ke pasar sebelah mana gitu ya. Apakah Anda mau besar bisnisnya ya, ini Anda harus jelaskan ya. Jadi Anda harus bisa menggambarkan produk Anda itu bisa dinikmati atau digunakan oleh konsumen sebesar apa gitu ya. Value proposition tadi adalah mengapa pelanggan memilih kita dibandingkan yang lain ya. Alasan kenapa produk Anda itu unik. Kenapa produk Anda itu layak untuk dinikmati oleh konsumen Anda. Jadi ada sesuatu yang membedakan ya. Jadi value proposition ini adalah bagian-bagian di dalam BMC kita ya. Revenue stream adalah pendapatan yang masuk ke perusahaan kita. Jadi ini adalah arus kas ya, arus pengeluaran dan pemasukan kita. Lalu go to market strategy, bagaimana kita memenangkan kompetisi pasar ya yang dinamis tentunya. Kompetitor saingan kita. Core team ini adalah tim inti ya, dan nanti harus menjelaskan tugas-tugas dan tanggung jawab dari teman-teman Anda sebagai apa ya. Oke, advisor kalau ada ya, atau
Kalau Anda punya tim konsultan begitu, bisa Anda tuliskan di sini pencapaiannya apa, milestone, eh, semacam visi apa yang ingin Anda capai dari eh, usaha Anda ya. Contohnya bekerjasama dengan 25 brand lokal, memiliki website dan lain-lain. Ini bukan milestone ya. Lalu format business plan, lihat ini, perhatikan dengan baik, ada cover ya. Cover itu harus dibuat dengan menarik dan kreatif mungkin ya. Ada logonya, pasti logo karakter bisnis Anda, nama bisnis, alamat kontak Anda dengan jelas. Lalu ada overview di situ ya. Overview itu apa? Yang menjelaskan mengenai bisnis background Anda ya. Ada vision statement ya, visi apa yang ingin Anda gunakan atau misi apa yang Anda mau Anda raih ketika Anda membawa bisnis Anda ke dalam persaingan pasar misalnya. Produk description dan mendeskripsikan tentang produk Anda ya. Lalu organization structure, jadi nanti ada organisasinya, Anda harus detail misalnya Anda menjadi apa di sana, teman Anda menjadi apa, itu harus jelas ya. Nanti untuk untuk formatnya saya akan share ya. Nah, ini ada layoutnya ya, tadi ada key partner, key activities, unique value, dan lain-lain. Tolong ini diisi, dilengkapi ya. Nah, bagaimana cara melengkapi dan mengisi ini? Video mengenai pembahasan secara detail sudah saya share di dalam e-learning Anda, sehingga Anda tinggal memasukkan saja jika ada pertanyaan, jika ada hal yang perlu dipertanyakan mengenai ini bisa dilihat di dalam website Anda. Ya. Ini saya tidak akan jelaskan secara detail karena ini sudah dijelaskan di dalam video ya. Oke, itu saja yang perlu menjadi perhatian, bahwa ini adalah proposal bisnis, jadi Anda harus membuat secara menarik mungkin ya. Itu dari saya. Untuk selanjutnya saya coba lihat dulu untuk formatnya ya. Untuk formatnya, jadi seperti ini. Ada bab 1 overview, business background, vision, product description, organisasi structure, saya bilang tadi apa, Anda jadi apa, ini jadi apa, teman Anda jadi apa, membawai apa, begitu ya. Lalu untuk tadi layout bisnis model kanvasnya, nama bisnisnya apa, dirancang oleh siapa, begitu ya, key pattern macam-macam bisa Anda lihat di dalam video penjelasan ya. Ini ada keterangannya, tidak usah Anda tulis lagi di dalam proposal Anda ya. Cukup nanti Anda tuliskan misalnya key partner, Anda tuliskan siapa ya, siapa di sini, key activities Anda jelaskan di sini apa, begitu ya. Tidak perlu lagi disebutkan penjelasan, tapi Anda sudah langsung mengacu kepada bisnis Anda ya, langsung masuk ke dalam bisnis Anda. Itu dari saya. Nah, ini dia. Ini yang paling penting ya. Tolong lihat financial plan-nya, business preparation budget, business asset. Nah, ini harus logis. Ya, ingat, ini harus logis. Tidak mungkin kalau Anda membangun sebuah bisnis, misalnya Anda menuliskan punya modal 100.000 begitu ya, bisnis preparation budgetnya gitu ya. Lalu tiba-tiba di sini ujuk-ujuk tanpa ada sesuatu yang jelas, tiba-tiba Anda menambahkan 1 juta gitu. Anda harus jelaskan di sini ya. Misal 1 juta itu apa ya, detail begitu di sini ya. Untuk apa saja Anda harus detailkan di sini. Misalnya untuk beli bumbu, untuk beli materinya, minyak goreng, macam-macam harus detailkan di sini ya. Jadi jangan cuma 1 juta apa. Tapi 1 juta itu adalah terdiri dari apa begitu ya. Sama seperti ini, semuanya break even point dan macam-macam harus Anda jabarkan ya. Nah, ini bukan berarti tabelnya ini adalah tabel mati. Anda bisa gunakan sekreatif mungkin, tapi langkah-langkahnya atau kerangkanya harus ada business preparation, ada preparation budgetnya, business execution budget, break even point, profit revenue, itu harus ada. Closer itu adalah penutup ya. Itu dari saya untuk penjelasan hari ini. Nanti videonya silahkan Anda lihat di dalam website ya. Sekali lagi untuk tugasnya saya memberikan waktu kepada kelompok ini dalam kelompok ya. Karena di dalam slide kita ada pembuatan tugas juga ya. Untuk pembuatan tugasnya Anda diminta untuk membuat proposal. Nah, proposal ini akan menjadi proposal bisnis untuk UAS ya. Jadi tolong ini mulai dari sekarang sudah mulai dikerjakan ya. Untuk pengerjaannya ya, kita lihat dulu.
Nah, dia format-formatnya ini ya. Jadi ini Anda lakukan nanti setelah UTS kita akan membahas ini lebih detail. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung di WhatsApp grup saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk ini bukan tidak ada tugas, tapi tugasnya sudah mulai memasukkan proposal ya. Jadi minggu depan saya akan membuka sesi bimbingan. Jadi silakan setiap grup nanti saya akan coba atur untuk siapa saja yang mau mulai untuk melakukan apa namanya bimbingan. Jadi kalau misalnya tidak ada jadwalnya tetap bisa untuk melakukan bimbingan kepada saya ya. Saya akan berikan pendampingan secara intens ya.